Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmalti Hasanah dengan NIM 444324072 dari kelas 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cuaca dan iklim. Apa sih perbedaan dan apa sangkut pautnya dengan. Nah, di sini ada definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Nah, cuaca ini mencakup suhu, kelembaban, angin, dan curah hujan. Maksud dari wilayah tertentu yang relatif sempit, misalnya pada pagi hari ini cuaca di kota Serang adalah hujan, sedangkan pada pagi hari ini di kota Jakarta cuacanya mendung. Nah, jadi tiap kota itu memiliki cuaca yang berbeda-beda. Sedangkan jangka waktu yang singkat, contohnya di kota Serang paginya ini hujan nih, sedangkan nanti siang harinya dia itu panas gitu. Begitupun di kota Jakarta. Kemudian ada iklim. Nah, di sini iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam periode waktu yang panjang minimal 30 tahun yang dihitung berdasarkan parameter seperti suhu, curah hujan, kelembapan, tekanan udara, dan angin. Nah, iklim di dunia ini ada 4, ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang atau iklim yang disebut siklon, dan iklim dingin. Nah, iklim tropis ini biasanya terjadi di daerah ekuator, contohnya adalah negara Indonesia sendiri. Sedangkan iklim subtropis ini terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki suhu yang rendah seperti benua Asia bagian timur, sedangkan iklim siklon atau iklim sedang adalah di mana kutub udara yang dingin bertemu dengan wilayah yang hangat. Jadi terjadi hujan salju. Sedangkan iklim dingin ini adalah terjadi di kutub utara dan kutub selatan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Yang pertama adalah letak geografis. Nah, posisi lintang dan bujur mempengaruhi intensitas matahari. Nah, ketinggian tempat juga mempengaruhi cuaca dan iklim, karena semakin tinggi suatu tempat, suhu cenderung lebih rendah. Kemudian ada jarak dari laut. Jarak dari laut juga mempengaruhi cuaca dan iklim, karena wilayah yang dekat laut memiliki kelembaban lebih tinggi dan suhu yang lebih stabil. Arus laut juga termasuk nih dalam faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Nah, arus laut ini mengalirkan air hangat atau dingin yang mempengaruhi suhu udara di sekitarnya. Contohnya di Indonesia. Sedangkan arah angin ini, nah untuk arus laut contohnya itu di bagian kalau di Banten itu ada di Pandeglang ya. Untuk arah angin ini dia membawa massa udara dengan karakteristik tertentu, sedangkan tutupan vegetasi ini mempengaruhi kelembaban dan suhu lokal. Nah, aktivitas manusia ini juga mempengaruhi cuaca dan iklim, karena dia bisa menyebabkan emisi gas rumah kaca dan deforestasi mempengaruhi iklim global. Kemudian di sini ada perbedaan cuaca dan iklim. Nah, perbedaan cuaca dan iklim di sini contohnya adalah jangka waktu. Nah, kalau cuaca ini relatif singkat, seperti yang disebutkan tadi di slide pertama, kalau cuaca itu memiliki relatif singkat, sedangkan iklim ini yang memiliki waktu yang lebih panjang dalam waktu dekade. Nah, cuaca ini biasanya harian, bahkan per jam. Sedangkan kalau iklim ini memiliki dekade. Nah, kalau untuk cakupan wilayah nih, cuaca ini biasanya di wilayah lokal gitu. Sedangkan kalau di iklim ini di regional atau global gitu. Jadi mencakup dunia. Nah, kalau untuk sifat perubahan, nah si cuaca ini sifatnya cepat berubah. Jadi tadi disebutin memiliki jangka waktu yang singkat, bisa harian bahkan jam per jam kan. Sedangkan kalau iklim itu stabil dan berubahnya lama. Contohnya itu tadi yang sudah saya sebutkan di awal.
Nah, di sini ada El Nino dan La Nina. Apa sih El Nino dan apa sih La Nina itu? El Nino ini fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, bagian tengah dan timur, menyebabkan perubahan pola cuaca global seperti kekeringan di beberapa wilayah. Nah, sedangkan La Nina adalah fenomena pendinginan suhu permukaan laut di wilayah yang sama seringkali menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa daerah. Nah, El Nino ini dia menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang, sedangkan kalau La Nina ini dia menyebabkan atau meningkatkan risiko banjir. Di sini ada pemanasan global. Tadi kan saya udah sebutin kalau aktivitas manusia itu bisa memicu pemanasan global. Nah, pemanasan global apa sih pemanasan global itu? Nah, pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang diamati sejak akhir abad ke-19 akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dari aktivitas manusia. Nah, penyebab utama pemanasan global ini adalah emisi CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas industri. Nah, dampaknya ini mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, dan perubahan pola cuaca yang ekstrim. Nah, makanya kenapa eh, pemanasan global ini menjadi salah satu faktor cuaca dan iklim. Nah, dampak pemanasan global terhadap laut. Nah, di sini ada kenaikan permukaan laut. Nah, kenaikan permukaan laut karena mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena kan biasanya kalau di pesisir kan banyak rumah kan biasanya. Banyak rumah, banyak warga gitu kan. Uh, Kalau permukaan laut naik, di situ otomatis banjir gitu kan. Jadi bisa mengganggu warga-warga di sana juga. Kemudian ada pulau-pulau kecil yang ini kalau permukaan lautnya naik, dia bisa tenggelam, jadi hilang kan. Kemudian ada perubahan arus laut. Nah, di sini dia mempengaruhi distribusi nutrien dan migrasi biota laut. Kalau untuk pemutihan terumbu karang, nah, dampak dari pemanasan global terhadap laut itu ada pemutihan terumbu karang juga atau coral bleaching. Nah, akibat peningkatan suhu yang merusak ekosistem terumbu karang. Nah, terumbu karang juga bisa rusak karena cuaca, karena lingkungan di sekitarnya suhunya yang jelek atau lingkungannya yang emang nggak baik buat dia, dia bisa memicu terumbu karang, bisa memicu coral bleaching. Nah, untuk pemulihan si terumbu coral bleaching ini sangat lama, bahkan tidak diketahui kapan dia bisa pulih kembali, dan itu eh, gimana lingkungan si terumbu karangnya juga. Jadi untuk mencegah coral bleaching kita harus menjaga untuk menjaga lingkungan di sekitar ekosistem terumbu karang. Nah, untuk yang terakhir ada gangguan pada perikanan. Nah, perubahan suhu dan arus laut itu mempengaruhi lokasi dan jumlah tangkapan ikan juga. Kalau ekosistemnya terganggu, otomatis nanti spesies dan jumlah ikan juga berkurang. Nah, kesimpulannya ini, cuaca dan iklim ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara atmosfer dan lautan. Nah, fenomena seperti El Nino dan La Nina menunjukkan pentingnya pemahaman oseanografi dalam memprediksi perubahan cuaca dan iklim. Nah, pemanasan global memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem kelautan dan kehidupan manusia, terutama di wilayah pesisir. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.